langsung berubah Bang John, kayak aungan macan kayak gitu. Begini nih posisinya, duduk istilah tapi begini, sambil dipegangin sama orang. Ya lu untungnya masih selamat. Kalau kata yang nyembuhin lu tadi tuh, wah ini udah bukan satu dua sosok yang masuk lu, udah ratusan sosok soalnya yang masuk ke lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini gue udah mendatangi seorang narasumber yang pernah cerita juga di YouTube channelnya Jembatan Hitam ya Bang ya. Bang Dede. Apa kabar Bang Dede? Baik Bang John. Gimana nih? Masih jaga hotel Bang? Masih. Yang check-in banyak Bang? Banyak. Kalau sekarang sepi lah. Bulan puasa. Iya. Bang, nih lu selain gawe sibuk apa aja Bang? Ngojek online. Lancar gak bulan puasa Bang? Ya alhamdulillah ada aja lah. Alhamdulillah ada aja. Buat uang jajan lah, ngisi-ngisi waktu kosong. Nah, Bang Dede, lu kan kemarin di YouTube channel gue ini bercerita tentang pengalaman lu di salah satu gunung Jawa Barat, Gunung Gede Bang Dede ya. Betul. Nah, sekarang lu mau cerita di mana lagi nih Bang? Kali ini gue mau cerita di Cikuray. 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 Wah, ini tahun berapa Bang kejadian? 2013. 2013. Boleh dikasih sedikit kisi-kisinya gak Bang? Lagi itu gue naik ke Cikuray tahun 2013, gagal muncak. Gagal muncak, karena apa tuh Bang? Ada salah satu temen gua, cewek dari Jawa Tengah, ngalamin gangguan yang nggak diinginkan lah. Iya. Karena dia membawa sesuatu ya kalau bisa bilang jimat kali gitu. Cakep. Nih, pasti teman-teman pelintas Jembatan Hitam di rumah penasaran, pengen tahu lebih lanjut cerita dari Bang Dede. Bang siap Bang ya? Siap. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dede. Kali ini gue mau cerita di pendakian gue di Gunung Cikuray tahun 2013 Bang John. Lagi itu gue naik bertujuh. Nah, lagi itu gue naik, Edo, Akim, Boboy, Bewok, Kikil, sama temennya Kikil, cewek dari Jawa Tengah. Nah, awal perjalanan gue, Edo, Akim ini nih dari Mangga Besar jalan, naik busway ke Kampung Rambutan. Nah, ketemuan nih sama mereka nih, sama Boboy, sama Bewok, sama Kikil, sama temennya Kikil yang cewek itu di Kampung Rambutan. Nah, jadi sebelum naik pun gue udah sharing dulu nih Bang John sama salah satu abang-abangan gue yang senior di Mangga Besar. Gue cari tahu dong tentang Gunung Cikuray karena gue nggak mau main asal naik gitu aja dah. Ya gue sharing ke dia yang udah berapa kali naik ke gunung itu. Nah, gue sharing, kata abang-abangan gue ya, intinya Gunung Cikuray itu ekstrim lah jalurnya, ibaratnya bukan jalurnya ekstrim, katanya dengkul nyampe ke tanah, nyentuh tanah kayak gitu. Dikasih tahu adabnya di gunung itu, terus cerita-ceritanya. Jadi biar gue tahu semua lah, kata abang-abangan gue, biar gue bisa jaga sikap nanti. Nah, singkat cerita, gue berangkat lagi itu hari Kamis. Malam Jumat Bang ya? Malam Jumat, hari Kamis. Berangkat gue dari Mangga Besar, Bang John. Berangkat gue dari Mangga Besar bertiga. Naik busway ke Kampung Rambutan, terminal Kampung Rambutan. Di sono gue nanti ketemu sama itulah Bewok, Boboy, Kikil, sama temennya Kikil. Jalan, ketemu nih gue sama mereka nih, ketemuan di janjian terminal Kampung Rambutan. Nah, gue dapet bis terakhir menuju Garut. Udah dong, di situ gue berangkat nih akhirnya nih bertujuh. Naik, turunlah gue di terminal Guntur di Garut. Itu jam berapa? Habis subuh. Ingat banget gue pas habis azan subuh itu kita nyampe. Kan karena masih banyak orang yang pada mau ke pasar itu ya. Nah, nyampe terminal Guntur, gue langsung ke pasar sama temen gue, sama Bewok berdua, buat nyari logistik yang kurang. Nah, temen gue pada nunggu di terminal sambil nyari charteran buat ke base camp. Nah, gue belanja nih Bang John ke keperluan logistik yang kurang sama Bewok berdua.
Ya sekitar setengah jam gue balik lah ke Terminal Guntur, dan temen gue udah dapet tuh charteran mobil angkot. Nah, dan gue tanya, oh ini dapet ya udah. Terus gue tanya balik lagi nih ke supir itu tuh, bang, bisa kan anterin kita ke base camp Cikuray via Pemancar? Oh ya, naik. Udah dong, nego-nego harga, udah deal. Berangkatlah kita sekitar pukul 6. Berangkat. Selama perjalanan ya kita pikirnya nyantai aja, karena kan mungkin doi orang situ, kita nyantai lah. Dong. Kok tapi selang sejam setengah kok nggak nyampe-nyampe. Saya tanya, bang ini masih jauh gak? Enggak, bentar lagi. Oh ya udah. Nah nggak lama ketemu persawahan sama perkebunan warga nih. Ya setahu kita kan kalau mau ke gunung itu kalau ada kayak gitu-gitu udah mau nyampe lah Bang John. Jalan masih nanjak, jalanannya juga rusak gitu. Masih rumah warga jalan. Dan ditanya, di stopin sama salah satu warga Bang John, ternyata kita ditanya mau kemana katanya gitu. Ini mau ke Cikuray via Pemancar. Oh bukan di sini. Nyata kita nyasar Bang John. Ya kita sempet dongkol dong sama itu supir, bang gimana sih katanya ente tahu. Maaf lupa. Yaudah bang, ini bang, gimana nih ente kan sekarang lupa. Gimana dah cari jalan keluarnya aja. Akhirnya salah satu warga di situ ada yang nawarin untuk nganterin kita ke arah Pemancar itu. Ya. Dianterin naik motor ya, ngikutin lah kita, ngiringin dari belakang. Jam 9 lewat kita nyampe di ya Pemancar. Turun semua, kita cek barang lagi. Nah si Edo sama si Hakim nyuruh si Maksi lagi tuh. Tahun 2013 masih nggak terlalu rame Bang John. Si Maksi juga kata Edo sama Hakim itu katanya sih seikhlasnya aja gitu. Udah dong. Gitu di situ kita makan dulu tuh Bang John, sarapan, karena di situ ada warung. Ada warung di situ, kita makan mie buat ngisi perut, tenaga lah, ganjelan. Karena kita kan nyampe Terminal Guntur nggak sempet untuk sarapan. Makan, nah, udah selesai makan, ngambil air dulu deh di situ, karena di situ air di atas udah nggak ada lagi, udah di situ aja. Jalanlah kita nih, mulai nanjak, sampai perkebunan warga masih bercanda aja tuh. Masih nyantai lah, bercanda, nikmatin ya kan perkebunan warga. Nyampe di pos 1. Pos 1 itu juga masih perkebunan warga. Baik kita istirahat sejenak, minum, atur napas, karena kan manasan lah. Istirahat sekitar 10 menit. Kita berangkat lagi. Jalan lagi menuju pos 2. Jalan nyantai berangkat. Masih bercanda di situ, nggak ada apa-apa, masih bercanda. Sampai pos 2 kita istirahat lagi juga sebentar, karena kita nggak mau buru-buru. Emang sebenarnya kita udah telat juga sih itu, karena udah siang, udah habis lohor. Itu kita baru nyampe pos 2 Bang John. Karena kita kelamaannya di nyasarnya itu. Nah udah berangkat, nah habis lohor kita berangkat kan langsung tuh, pada sholat semua anak-anak berangkat. Nyampe lah pos 3. Dan pos 3 ini temannya si Kikilin yang cewek izin ngencing. Karena dia cewek sendirian, kita cowok, dia ngencing agak jauh, kita cuman mantau dari kejauhan Bang John. Nggak mungkin kan kita deketin lah. Mantau dari kejauhan, dia dong. Selang berapa menit, cewek itu teriak Bang John. Tapi teriaknya nggak minta tolong, cuman teriak gitu doang. Kayak kaget gitu. Iya, kayak kaget. Ditegur sama anak, kenapa lu? Teriak lagi Bang John. Refleks dong kita, gue sama Kikil sama Bewok langsung nyamperin. Kenapa lu? Enggak apa-apa. Gitu. Yang bener lu, ya nggak apa-apa. Untungnya dia udah pakai celana lagi gitu. Udah dong jangan. Yang tadinya dari pos 1 sampai pos 3 itu bercanda, itu cewek ceria, ada pokoknya ceria nggak bisa. Pas kejadian itu langsung berubah drastis Bang.
mukanya kayak kosong gitulah, pokoknya jadi pendiam. Itu jadi pendiam di situ. Ya kita mah bercanda aja, nyantai gini, cuman kita masih merhatiin tuh cewek. Dan gue nih pribadi bilang sama Kikil, temen lu kenapa itu, ya kan, kok berubah sih? Ah nggak tahu deh, nggak apa-apa udah, kata Kikil gitu. Oh ya udah, jalan nyampe nih pos 4. Di pos 4 masak, kita nyantai lah masak, ya kan, kita nggak mau buru-buru masak kopi, bikin, ada bagian anak yang bikin mie, kita bikin teh, ya kan, buat si cewek itu. Di pos 4 si cewek itu masih diem Bang Jon, nggak ada reaksi sama sekali itu cewek, diem aja bengong, ngeliatin cingak-cinguk begitu aja. Ya kita mah ya udahlah biarin deh, cuman bukannya kita nggak peduli Bang Jon, justru kita peduli. Kita udah tanya sekali dua kali, dia jawabnya selalu nggak apa-apa. Ya udah, kita kirain kan emang nggak apa-apa, ya kan, karena kan kita baru kenal sama dia, yang kenal si Kikil ya. Ayo udah, kita mutusin untuk ngawal dah nih, udah ini nyantai aja deh jalan gitu, kayaknya ini udah nggak beres gitu. Gue bilang gitu kan anak. Oh ya udah, wok lu paling belakang, si Beok paling belakang nih Bang Jon. Iya siap deh. Yaudah, jam berapa, jam sekitar abis asar kita mulai jalan dari pos 4. Jalan naik, itu udah gelap Bang Jon, udah kabut deh, mulai turun tuh. Nyampe pos 5, sampai istirahat lagi, karena yaudahlah nyantai aja istirahat. Si cewek itu tiba-tiba ngomong sendiri nggak jelas Bang Jon. Ngomong apa saya juga nggak tahu. Gue pikir dia ngomong sama Kikil gitu, cuman anak-anak nggak ada yang ngomong apa-apa, cuman sambil lihat-lihatan doang. Nah, nyampe pos 5 istirahat, situ cukup lama kita istirahat Bang Jon, karena udah agak gelap, mau mutusin lanjut apa mau camp di sini. Katanya udahlah campnya di pos 6 aja, kata anak-anak gitu. Yaudah kita akhirnya mutusin ngecamp di pos 6. Jalan di pos 6, nah pas lah di nyampe pos 6 itu, nyampe pas mau maghrib, itu kan udah gelap banget Bang. Kira kita diriin 2 tenda, masak. Si cewek itu tau masuk ke tenda, kan tendanya udah berdiri nih dua-duanya. Di situ nggak ada pendaki lagi, cuman kelompok gue doang itu, nggak ada pendaki lain lagi. Udah diriin tenda, cewek itu masuk ke tenda, tiduran. Ya kita langsung deh tuh masak makanan berat dah, ya kan, ada yang bikin ngopi apa, makan masak. Dan cewek itu ditawarin makan masih mau makan. Masih ngobrol nyantai, bisa saya makan, kita ngobrol nyantai. Nah, Isa nih, nyampe Isa, kita masih ngeteh lah, ngobrol. Nah, abis Isa itu kalau nggak salah, kita ngopi nih, ngopi teh. Nah, si cewek itu udah tidur, dia mutusin untuk tidur. Dia minta izin tadi, katanya Bang, gue tidur duluan ya, badan gue nggak enak nih. Oh ya udah lu istirahat aja. Udah, kita mah masih pada ngobrol di depan, ya namanya anak cowok Bang, nggak biasa lah tidur jam segitu gitu. Nah udah tuh ngobrol ngeteh, nggak inget waktu kita juga, tau-tau udah jam 10 aja ngobrol ngeteh gitu, bikin ngopi lagi, bikin mie lagi. Nah tiba-tiba si cewek itu nangis Bang, nangis. Gue kirain ngigo, karena kan biasa kalau orang kecapean kayak gitu kan ya hal wajar lah ngigo gitu. Nah ngigo, nangis, nangis, dibangunin sama si Kikil. Woi kenapa lu gitu, nggak bangun Bang, tetep tuh nangis, diem. Tahu pas dibangun Kikil, diem itu si cewek, diem. Nah udah dong, Kikil keluar lagi tenda. Ngigo deh, kata Kikil. Oh yaudah, ngobrol lagi lah kita, ngobrol. Jelang berapa menit nangis lagi Bang Jon, nangis lagi tuh cewek, dibangunin lagi sama Kikil. Dibangunin sama Kikil, tapi bangun itu cewek, langsung bangun, bengong Bang Jon, matanya melotot. Panik kita Bang Jon langsung di situ, panik. Ternyata cewek itu kesurupan Bang Jon. Wah kita ibaratnya yang kalau bisa dibilang jauh dari agama ya bisa dibilang gitu, ya kan.
nggak ngerti semua nih, bingung karena nggak ada orang lain selain kelompok kita itu. Kita meminta tolong sama siapa? Akhirnya ya kita baca-baca yang kita bisa aja gitu loh. Kesurupan, tapi kesurupannya kagak ngamuk lah, kagak apa, cuman mata melotot, terus kadang nangis kayak gitu. Kenapa kita bisa bilang itu kesurupan? Karena mata hitamnya ini Bang Jod udah kecil ke atas kayak gitu. Atas gitu. Iya. Nah, itu baru kita bisa bilang oh ini kesurupan. Alhamdulillah Bang Jon, ada yang naik di malam itu 3 orang. Di situ kita langsung minta tolong Bang Jon. Dan dari 3 orang itu ternyata salah satunya itu ibaratnya ada yang bisa lah gitu, ada yang bisa ngobatin. Diobatin sama dia, diobatin ya, penanganan pertama lah supaya nggak terjadi hal-hal yang lebih parah, karena kan di atas kayak gitu udah bingung juga Bang Jon. Kita cuman berapa orang, 10 orang total sama 3 orang yang baru datang ke itu. Ditolongin, katanya emang bener dia kesurupan. Dan ternyata Bang Jon, dia emang pakai kalung, cuman itu kalungnya bukan kalung biasa. Itu kalung peninggalan dari buyutnya. Ternyata itu kalungnya ada isinya. Jadi yang kalungnya itu yang ada isinya itu bentrok sama penghuni situ. Katanya nggak terima. Lah kita mah awalnya kan namanya cewek pakai kalung kan, ya kita mah udah udah cewek pakai kalung ya kan. Nah pas dibilangin kayak gitu kita kaget langsung, ini gimana? Ini nggak bisa diterusin Bang. Kalau ente terusin yang ada makin parah, kata dia gitu. Oh, jadi kita mutusin untuk turun, tapi kita kan peralatan bingung buat bopong dia nggak ada. Akhirnya mau nggak mau tuh si Edo sama si Bewok turun sama 1 orang yang bertiga tadi, kita temenin langsung turun Bang Jon. Turun ke base camp. Saya nggak tahu deh tuh cepetnya kayak apa tuh, karena awal panik kan malam-malam kayak gitu. Turun 3 jam kemudian datang Bang Jon orang base camp sama Basarnas lah, bawa alat tanggul ya, alat tandu, bawa, ditanya ini kenapa nih, dijelasin tuh sama yang bisa kayak gitu. Udah dong, yaudah bawa turun aja ke base camp. Akhirnya tuh cewek dibawa turun dan si Kikil nemenin, dan akhirnya kita juga mutusin untuk turun Bang Jon. Karena kita udah komitmen semuanya muncak bareng, gagal muncak ya udah kita nggak muncak bareng. Dari awal kita begitu, ada yang sakit atau apa ya udah kita satu nggak kuat udah turun semua. Akhirnya kita turun, dibawa ke base camp. Di base camp juga masih belum sadar Bang Jon, masih belum sadar. Justru di base camp lebih parah. Dari situ Bang Jon nggak cuma nangis, langsung teriak-teriakan, aing nantang sia, teriak-teriakan gitu Bang Jon, aing nantang sia. Kaget Bang Jon kita semua gitu, ih siapa yang nantang nih. Nah datanglah orang yang bisa itu, tapi bukan yang kelompok bertiga itu. Yang kelompok bertiga itu putusin untuk tetap naik karena kan mereka cuman menolongin kita di saat itu doang. Datanglah orang yang bisa ngobatin itu, warga sekitar ngobatin. Di situ sempat lama Bang Jon, saya cerita semua kejadiannya. Ternyata emang bener kalung itu jimat itu yang bikin dia berbenturan sama penghuni situ. Katanya penghuni situ nggak terima, disangkain nantangin kayak gitu. Laki kita kan kagak tahu awalnya, kita kan baru kenal baru di hari itu juga. Dan mungkin si Kikil juga nggak tahu kalau cewek itu ada kalung kayak begituan. Akhirnya teriak-teriak aing nantang sia sia nantang aing ya, gitu. Udah kita ngomong, kita liatin aja, liatin. Akhirnya nggak tahu deh diapain. Akhirnya bisa tuh toto tidur lagi lemes. Nggak sampai di situ Bang Jon, nggak sampai di situ aja. Udah kayak kita kirain mah itu udah kelar, ternyata nggak sampai situ. Udah dong, kita ngobrol, kita ceritain semuanya
ke orang situ, warga sekitar, oh ya udah berarti emang kamu tuh sebenarnya emang nggak tahu. Wajar lah kamu cuman bilang itu kalung biasa karena kan kamu nggak tahu hal-hal kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kalung bukan kalung biasa, itu kalung dari buyutnya dia untuk ngejagain dia, katanya gitu. Akhirnya saya inisiatif untuk minta maaf lah sama warga sekitar, sama Basarnas itu, sama base camp, karena tengah malam gitu deh nyusahin juga Bang Jon, suruh naik ke atas kayak gitu. Gak lama bangun lagi Bang Jon, teriak lagi dengan teriakan yang sama. Itu lebih parah, lebih beringas Bang Jon. Habis dia bilang teriakan yang sama sia nantang aing, langsung berubah Bang Jon, kayak aungan macan kayak gitu. Begini nih posisinya, duduk istilah tapi begini, sambil dipegangin sama banyak orang. Di situ diobatin lagi, ngamuk, diobatin, tidur lagi Bang Jon. Udah dong, keluar kali ya mungkin ya, karena kan kata yang warga sekitar yang ngobatin itu bukan 1-2 jin, itu yang banyak Bang Jon. Karena nggak cuma 1-2 sosok yang masuk ya? Nggak 1-2, karena banyak. Karena dia itu kalau kata bahasa kita mah, lu main ke tempat gue, lu kok nantangin gue gitu, ibaratnya begitu kan. Gak lama masuk lagi Bang Jon dengan yang berbeda lagi. Kali ini suara cewek cekikikan, suara cewek kecekikikan. Sambil dia begini nih Bang Jon, begitu Bang Jon. Gue merinding tuh sambil begini gitu. Lama udah kata yang orang yang bisa ngobatin itu, kamu jangan ganggu lagi, kasihan nih mereka gitu, mereka jauh dari Jakarta katanya gitu, kesini cuman pengen liburan lah, nikmatin gunung ini gitu. Gak lama lemes lagi Bang Jon begini. Udah lemes lagi begini, begini nih, sambil sini ada banyak yang megangin. Yang terakhir lebih parah Bang Jon, itu parah, langsung bangun melek begini, langsung begini Bang Jon. Teriak-teriakannya itu teriak-teriakan bahasa Sunda yang gue nggak ngerti. Di situ orang pinter itu sama sosok itu, gue rasa adu kekuatan di situ. Itu yang lebih parah Bang Jon. Gue nggak ngerti deh, pokoknya yang sosok itu teriak-teriakan pakai bahasa Sunda, dan yang ini juga ngomong pakai bahasa Sunda ya, gue nggak ngerti dah ya. Itu mungkin adu limuk itu agak lama juga Bang, yang saya perhatiin tuh agak lama juga, sekitar adalah 10 menit. Lama, yaudahlah, udah langsung tidur. Lemes tuh Bang Jon, lemes. Terus gue pegang sama anak-anak, tangannya dingin semua, mulutnya biru. Dong di situ, dong kita ngopi aja di situ. Udah, kamu kata yang jaga base camp ini nih, kamu jangan ada yang tidur, jagain ini teman kamu sampai pagi. Kalau sampai pagi begini juga, bawa turun lagi ke bawah, kata dia gitu. Bawa turun lagi ke bawah, jangan di base camp, kata dia gitu. Dong bawa turun. Kita mutusin nggak ada yang tidur di situ semua Bang Jon, kita nungguin aja dia gitu. Sampai lah pagi, sampai pagi alhamdulillah Bang Jon, itu deh nggak kenapa-napa. Udah dong ngopi pagi dia bingung malah Bang Jon, pas bangun kok kita di base camp lagi tuh. Di situ tuh, kok kita di base camp lagi. Udah lu minum dulu, ntar lu ceritain apa yang lu alamin semalam. Kasih minum, ngeteh, makan roti lah, roti plastik itu, roti warung, makan, udah agak enak. Itu baru dia cerita, maaf Bang ya, saya udah ngerepotin kalian kayak gitu, saya nggak jujur sama kalian. Pas saya ngencing, abang inget gak pas saya kencing itu dari kejauhan ada yang merhatiin saya Bang, ada yang merhatiin saya, makanya saya teriak. Saya kirain itu orang sih, kata dia, cuman takutnya kan cowok atau apa gitu. Terus ya makanya saya teriak 2 kali. Nah pas
abang nyamperin saya itu, yang ngeliatin saya itu udah nggak ada langsung. Oh, nah terus apa lagi yang lu alamin setelah itu? Abang tahu gak yang di pos 6 itu katanya? Itu banyak bang yang ngeliatin saya bang dari kejauhan. Makanya saya diam aja kan di malam itu saya diam aja. Itu dari kejauhan banyak bang yang ngeliatin. Jadi kata dia, apaan aja sosoknya? Si Beok nih nanya, emang apaan aja sih sosoknya yang ngeliatin lu? Nggak tahu bang, kayak ada yang berbentuk binatang kata dia gitu. Ada yang berbentuk nenek-nenek kata dia gitu. Dan ada yang berbentuk kayak layaknya manusia, pendaki kayak gitu. Dan ada yang berbentuk kakek-kakek, pokoknya ada yang tinggi gede lah atau apa kata dia gitu. Di situ makanya yang pas habis sisa saya minta untuk tidur, di situ saya sebenarnya nggak capek bang, cuman saya udah ketakutan, cuman nggak mau ngomong sama abang, takut kerepotin gitu. Akhirnya saya putusin untuk tidur duluan gitu, sampai tahu bangun udah bisa fresh badan, udah nggak ngeliat kejadian kayak gitu lagi. Dan di situ gue nyeplos, lu kenapa nggak jujur sama kita kalau kalung lu itu bukan kalung sembarangan? Coba lu jujur dari awal sama kita. Pasti dah kita larang itu apa kalung lu itu. Tadinya saya pengen jujur bang, cuman namanya kita baru kenal, takutnya saya kan nggak kenal sama sifat abang, takutnya saya ditinggalin apa kayak gitu. Kita nggak bakal kayak gitu intinya. Kalau emang lu jujur, kita pasti nyari solusi yang terbaik. Kita juga pasti permisi dulu lah sama warga sekitar, baiknya kayak gimana. Kan kita naik bareng-bareng, susah bareng-bareng, senang bareng, ya kita lakuin aja udah sama-sama begitu ya. Ini sih buat pelajaran aja dah buat lu ke depannya kayak gitu ya kan. Lain kali kalau mau naik ke gunung kayak gini gak usah lah bawa-bawa kayak gitu ya kan. Oh iya bang, maaf bang ya kayak gitu. Nah, di situ dia cerita tuh bang tentang masalah kalung kayak gitu. Dia kan tinggalnya di daerah Jawa Tengah lah gitu. Dia juga nggak mau disebutin kotanya. Sebelum gua ngangkat cerita ini juga tadinya pertama gue izin dulu sama dia mau ngangkat cerita ini, dan si cewek itu juga nggak mau disebutin namanya kata dia. Dia diceritain katanya ini kalung emang kalung pemberian buyut dia katanya gitu. Buyut dia suruh pakai. Tadinya dianya awalnya udah mau nolak karena dia udah beli kalung yang kesukaan dia gitu loh, kalung apa nggak ngerti. Tapi kata orang tuanya dia disuruh pakai, udah kamu pakai kalung ini katanya, ini dari buyut kamu gitu, untuk menghormatin aja, soalnya ini udah tradisi keluarga kita gitu turun. Oh ya dong. Nah dari situ gue ngomong lagi, udah mungkin dah ini buat pembelajaran aja deh buat kita ke depannya ya. Kalau emang lain kali lo mau ikut kita lagi, gue mohon dah sama lo gak usah pakai itu-ituan lagi ya kayak gitu. Karena secara nggak langsung emang itu udah nantangin penghuni sini. Kita kan tujuannya untuk berlibur, nikmatin alam. Kalau kayak gini ya sama aja, ibaratnya gue main ke rumah lu nih ya kan, gue main bawa samurai, pasti orang rumah lu ngiranya lu siapa, toto datang bawa samurai ya kaget lah pasti, oh ini orang nggak beres nih kan. Sama aja lah kayak gitu mungkin. Oh iya bang, maaf bang ya, gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya buat lu semua nih. Tapi dan gue juga makasih sama lu semua udah ngejagain gue, udah nggak ninggalin gue dalam keadaan kayak gitu. Dan sekali lagi gue mohon maaf bang, gue jadiin ini semua pembelajaran untuk gue ke depannya lebih baik lagi. Dan gue janji gue gak bakal bawa kayak gini lagi katanya. Ya lu untungnya masih selamat. Kalau kata yang nyembuhin lu tadi tuh, wah ini udah bukan 1-2 sosok yang masuk lu, udah ratusan sosok soalnya yang masuk ke lu kayak gitu Bang Jon. Oh gitu bang ya, soalnya pas di saat gue tidur itu bang, gue udah nggak ngerasain apa-apa lagi ya, gue pikirnya udah tidur gitu. Makanya gue kaget tadi, kok tau-tau udah di base camp.
dan badan gue udah lemes banget katanya gitu. Ya itu kejadian yang gue ceritain lu tadi, lu begini gini gini gitu. Oh, yaudahlah. Setelah itu akhirnya kita gagal muncak Bang John. Akhirnya kita gagal muncak. Udah kita paginya, siangnya kita mutusin, yaudahlah kita pulang Bang John ke Jakarta hari itu juga. Karena kita nggak mau kejadian itu lagi berulang lagi kalau kita mau nginep di situ lagi. Tapi alhamdulillahnya di tahun 2014 gue berhasil sih sampai puncak Gunung Cikuray. Itu sih yang gue alamin Bang John, pendakian gue di Cikuray di tahun 2013. 2013. Iya. Bersama dengan 7 orang. 6 orang Bang ya? Sama 7? 7 ya, sama gue 7 kan sama yang cewek itu jadi 7 ya. Oke Bang Dede, sambil santai boleh ngerokok lah. Wah boleh nih. Rokok Bang Bewok. Oh Bang John, udang garam Bang John, pria punya selera. Oke Bang Dede. Ya Bang John. Sambil ngerokok ya kita ya? Iya siap. Gue pengen nanya sedikit sama Bang Dede nih. Jadi awal kejadian teror mistis yang terjadi adalah ketika si cewek yang lu ajak ini yang namanya nggak mau disebutin itu buang air kecil ya Bang? Buang air kecil. Dia melihat seperti diperhatikan oleh beberapa sosok ya? Iya. Betul ya Bang? Ya? Betul itu. Dan kejadian itu lagi terjadi saat di tenda. Di tenda di pos 6. Itu pas di tenda jam berapa sih Bang kira-kira? Pas di tenda kita nyampe pos 6 itu mau maghrib. Maghrib. Kita udah nyampe pos 6 dan langsung diriin tenda. Tapi lu sempet nggak tidur kan gitu kan? Nggak tidur. Kita semalam itu nggak tidur Bang John. Kita ngejagain itu cewek. Pas ngedirin tenda udah kita kan langsung masak apa gitu. Dan kejadian itu dimulai di saat cewek itu nangis ya Bang? Nangis. Itu awal pertama kali? Awal pertama nangis. Ya kan kita kirain mengigo. Kan ada lah orang tidur nangis kayak gitu. Kita kira mengigo kayak gitu. Dan pada saat itu terjadi, lu bersama teman-teman lu, ya, yang awam mungkin pengen lu nggak ngerti ya untuk cara menangani hal-hal kayak gini ya Bang, karena ini udah termasuk hal mistis kan. Iya. Dan untungnya aja ada beberapa pendaki yang kebetulan naik dan bisa ya Bang. Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang. Iya. Nggak kebayang kalau misalnya nggak kebayang. Mungkin itu juga pertolongan dari Allah juga kali. Bener. Kalau nggak ada pendaki itu 3 orang, kita nggak tahu apa jadi. Mungkin sekarang gue udah nggak ada di sini kali. Itu hal yang buruknya Bang. Wah, hal yang sangat buruk banget yang pernah gue alamin selama gue naik gunung. Bang, si cewek ini kan mengalami yang namanya kerasukan kan berkali-kali nih Bang. Bahkan juga sempat dibilang sama orang pinter yang nolongin cewek ini bahwa yang masuk ke dalam tubuh si cewek ini ratusan ya Bang. Ratusan. Gue gak bayang ya Bang rasanya pengen. Ya lu kemasukan satu sosok aja itu capeknya gimana apalagi ratusan ya Bang. Makanya itu dia netralnya kan sampai pagi karena gue dibilangin sama yang warga sekitar itu yang bisa itu, kamu tungguin dia sampai pagi. Kalau dia nggak kenapa-napa, ya udah berarti dia udah selamat. Mungkin sampai pagi itu biar dia istirahat, mulihin energinya lagi gitu. Karena kan yang masuk bisa sampai ratusan kayak gitu Bang John. Nah, kebayang sih yang pas disebutin sama si cewek ini ada sosok tinggi gede, kakek, cewek, nenek-nenek, binatang. Itu bisa dibilang semua penghuni gunung astral yang ada di situ semuanya udah mungkin nyerang dia semua gitu. Iya. Gue sering beberapa kali denger juga sih Bang ya dari cerita narasumber yang lainnya. Ya pernah denger juga dari orang-orang yang pernah cerita sama gue memang kalau kita membawa sesuatu ke gunung, entah itu jimat, entah itu pegangan, itu biasanya sering terjadi benturan energi antara jimat yang dibawa ini sama penghuni di situ Bang. Nah itu dia. Main kuat-kuatan tuh main Bang. Kuat-kuatan ya. Yang gue bilang tadi Bang John, misalkan gue main ke rumah lu nih, ya kan, lu nggak kenal, gue main ke rumah lu, toto gue bawa samurai, otomatis lu ngamuk lah. Lu siapa toto main ke rumah gue bawa samurai? Itu analoginya Bang ya? Iya, kalau ibarat logikanya manusianya ya gitu. Oke Bang Dede, keren banget ceritanya. Lu tadi naik sama Bewok juga ya? Sama Bang Bewok juga. Oke, nanti Bewok juga gue suruh cerita nih tentang versinya dia nih. Nah. Seru nih kayaknya. Bang, makasih banyak nih sekali lagi ya, udah siap. mau mampir ke base camp barunya Jembatan Hitam Bang ya. Oke, ini buat teman-teman.
Juga gue mau informasikan ya, kalau misalnya teman-teman punya cerita-cerita mistis seputar pendakian gunung atau urban legend yang pengen cerita dibawain sama gue di sini atau cerita langsung di sini kayak Bang Dede, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram Jembatan Hitam. Nah, Bang Dede ya. Kayaknya keren banget itu Bang Dede. Bang inspirasi banget. Siap. Bang, sebelum tutup nih Bang, sebelum kita closing, pesan-pesan buat teman-teman pelintas jembatan Hitam di rumah apa Bang? Pesan-pesan gue sih, kalau untuk kalian nih, para pendaki gunung atau mungkin yang baru naik gunung, satu, jaga adab kalian gitu. Karena kita bertamu di tempat ya makhluk-makhluk yang gak kasat mata lah. Jaga attitude gitu, jaga solidaritas. Temen lu satu kenapa-napa, udah, kalau saran gue sih, udah, satu kenapa-napa udah, lu jangan mutusin untuk egois sampai puncak. Betul. Karena gunung itu nggak kemana-mana gitu loh, ya Situ stay aja. di situ aja. Yang penting keselamatan lu semua gitu. Dan kalau bisa, kalau lo misalkan punya apalah pegangan atau apa yang tadi gue cerita nama Bang John itu, kalau bisa lu tinggalin dulu dah kayak gitu. Karena resikonya ya ke diri lu juga dan bisa nyusahin teman-teman lu juga. Itu sih pesan-pesan gue. Attitude, adab, solidaritas. Ya. Oke, Bang Dede, makasih banyak. Ya, siap Bang John, sama-sama. Oke, akhir kata gue John Arya. Gue Dede. Jangan kemana-mana, saksikan terus video-video terbaru Jembatan Hitam di YouTube channel Jembatan Hitam. Nice.